Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman kelas 7. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Zulfa. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur teks cerita fantasi. Oke, kita mulai ya. Jadi, struktur teks cerita fantasi itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, di orientasi ini biasanya ada di bagian awal cerita, dan biasanya berisi mengenai pengenalan tokoh ataupun pengenalan latar. Gitu. Kita lihat struktur yang kedua itu ada komplikasi. Nah, kalau komplikasi ini biasanya bagian yang berisi permasalahan dari sebuah cerita, mulai dari awal terjadinya masalah hingga ke puncak masalah atau klimaksnya gitu. Nah, yang terakhir itu ada resolusi. Nah, resolusi itu biasanya ada di akhir paragraf atau di akhir cerita, dan biasanya itu berisi tentang penyelesaian atau solusi dari sebuah cerita gitu. Oke, kita sudah membahas dan sudah mengetahui mengenai struktur teks cerita fantasi. Sekarang kita lanjut ke pola pengembangan dari struktur teks fantasi. Coba kita lihat. Ada di struktur orientasi ini, yang pertama itu ada dikembangkan dari deskripsi latar. Nah, di sini juga sudah ada contohnya. Malam hari bukanlah waktu yang tepat untuk berada di hutan. Hutan yang tak terlalu lebat ini terasa sangat menakutkan. Siluet pohon-pohon besar masih dapat kulihat dalam temaram. Tanah hutan ini dingin dan lembab. Aroma pohon mahoni kadang menempel di hidungku. Nah, dari cuplikan atau potongan cerita yang sudah kalian lihat, ini tuh kita bisa lihat ya bahwa ini mendeskripsikan latar. Nah, kira-kira latarnya ada apa aja sih? Ada latar waktu pada malam hari, lalu ada juga latar tempat yaitu di hutan, dan yang terakhir itu latar suasana. Nah, latar suasananya itu ada di sini nih. Hutan yang tak terlalu lebat ini terasa sangat menakutkan. Yang kedua itu ada dikembangkan dari pengenalan tokoh. Nah, ini masih di struktur orientasi. Kita lihat contohnya. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus keliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya yang baru. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa potongan paragraf teks cerita fantasi ini dikembangkan melalui pengenalan tokoh, yaitu dia mengenalkan tokoh alien dengan mendeskripsikan rupa atau wujudnya alien itu seperti apa gitu. Lanjut kita ke pola pengembangan komplikasi. Nah, di pola pengembangan komplikasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu dikembangkan dengan perubahan latar. Yang kedua itu dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Dan yang terakhir itu dikembangkan dengan melompat pada zaman berbeda. Kita lihat contoh yang pertama, pola pengembangan komplikasi yang dikembangkan dengan perubahan latar. Nah, contohnya ini ada potongan cerita fantasi, kita bacakan saja ya. Joshua melihat cahaya di depan matanya, kemudian ia berjalan ke arah cahaya itu. Sumber cahaya itu berasal dari tempat yang indah. Ia mengagumi keindahan tersebut. Ia menyusuri jalan yang dipenuhi sinar. Nah, di sini tuh ada komplikasinya itu kan awal. Tadi kan kita sudah belajar bahwa komplikasi itu kan adalah awal mulanya terjadi masalah gitu kan, atau rangkaian peristiwa masalah. Nah, di sini tuh si pengarang itu
menarasikan masalah yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut itu dengan perubahan latar terlebih dahulu. Nah, di sini kita melihat kan bahwa Joshua melihat cahaya di depan matanya. Lalu ia jalan, terus jalan sampai bertemu tempat yang indah gitu. Nah, jadi ada perubahan latar tempat di sini. Oke, kita lanjut ke yang dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nah, contohnya, tiba-tiba makhluk hijau berukuran kecil keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Joshua. Jumlah mereka sangat banyak. Oke, kita masih lanjut dari cerita tentang si Joshua ini di yang pola pengembangan latar. Nah, setelah si Joshua tuh sampai di sebuah tempat yang indah, ternyata ada makhluk hijau berukuran kecil yang keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Joshua. Nah, di sini komplikasinya atau awal masalahnya itu dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Gitu. Ada si tokoh makhluk hijau berukuran kecil. Kita lanjut. Ketiga itu ada dikembangkan dengan melompat pada zaman berbeda. Ini sudah bergantian cerita ya. Nah, contohnya itu ada saat mengamati tengkorak manusia purba, tiba-tiba badan Andi merasa ditarik oleh sesuatu. Ia tidak tahu apa yang menariknya. Hanya saja ketika itu kelihatannya gelap. Ketika sadar, ia tidak menemukan teman-temannya. Ia berada di tempat yang berbeda dan makhluk yang saat itu tengah menatapnya persis seperti manusia yang ada di buku sejarah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa si Andi ini yang ada di dunia sekarang gitu, ada di dunia nyata, tiba-tiba tertarik masuk ke dimensi lain, di mana dimensi itu ada di zaman atau masa purba gitu. Kita lanjut ke pola pengembangan resolusi. Nah, pola pengembangan resolusi juga ada 3. Yang pertama itu dikembangkan dengan kejutan, yang kedua itu dikembangkan dengan sebab akibat yang unik, dan yang terakhir itu ada dikembangkan dengan waktu lompatan. Coba kita lihat contohnya. Yang dikembangkan dengan kejutan. Putri Candy menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Oh, terima kasih. Sebagai hadiahnya ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu lalu memberikan tas yang lumayan besar. Nah, dari sini kita bisa sekali melihat ya bahwa di situ ada ekspresi keterkejutan dari si ratu. Yang kedua itu ada dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Contohnya, setelah menyebutkan semua perilaku baik yang pernah aku lakukan, pintu terbuka. Tanpa kuduga, aku sudah berada di kamarku. Nah, di sini ada sebab akibat yang unik nih. Oke, yang terakhir itu ada dikembangkan dengan lompatan waktu. Contohnya itu 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tidak sia-sia. Oke, di sini bisa terlihat dengan jelas ya ada lompatan waktu. Namanya Varta ada di dunia sekarang. Nah, beberapa waktu kemudian tiba-tiba sudah 2 tahun kemudian gitu, waktunya sudah berubah dan ia itu bukan lagi di bumi gitu. Tetapi ia ada di galaksi Andromeda dan bertemu dengan saudaranya. Baiklah, kita sudah selesai mempelajari mengenai struktur teks cerita fantasi. Kita tadi sudah membahas mengenai apa saja strukturnya dan kita juga sudah membahas mengenai pola pengembangan dari struktur teks cerita fantasi. Nah, materi kali ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa semuanya.